Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Sonya Ramadhani dengan NPM 21082600230. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada tugas blok BSO2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang bertemakan sistem organ saluran kemih. Nah, baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai anatomi saluran kemih terlebih dahulu. Oke, yang pertama, struktur utama saluran kemih itu dimulai dari ginjal hingga uretra. Oke, ginjal ini berfungsi untuk menyaringkan darah dan menghasilkan urin. Terdapat dua ginjal di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, ureter. Nah, ureter ini merupakan saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Terdapat satu ureter untuk setiap ginjal. Selanjutnya, kantung kemih. Nah, kantung kemih ini menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Dindingnya elastis dan dapat mengembang. Selanjutnya, uretra. Nah, uretra ini berfungsi sebagai saluran yang mengeluarkan urin dari kantung kemih ke luar tubuh. Panjangnya berbeda antara pria dan wanita. Selanjutnya, uh, bagaimana sih fungsi dari saluran kemih? Nah, fungsi dari proses pembentukan urin itu terbagi dari tiga fase. Yang pertama yaitu filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah proses di mana ginjal menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan kelebihannya cairan. Selanjutnya, reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini ginjal menyerap kembali zat-zat berguna seperti glukosa dan garam ke dalam darah. Selanjutnya yaitu sekresi. Nah, sekresi ini merupakan proses di mana zat-zat berbahaya yang dikeluarkan dari darah ke dalam urin. Nah, baik, tadi kita sudah lebih sering atau lebih cenderung terhadap terjadinya ISK ini. Selanjutnya, gejala yang muncul itu biasanya termasuk nyeri saat berkemih, frekuensi berkemih yang meningkat, dan nyeri perut bagian bawah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kelainan seperti batu ginjal. Nah, itu disebabkan oleh batu ginjal yang terbentuk dari kristalis mineral dalam urin. Nah, faktor resiko termasuk dehidrasi dan diet tinggi garam. Selanjutnya yaitu gejala. Nah, gejalanya ini meliputi nyeri hebat di punggung atau samping, mual, dan darah dalam urin. Yang pertama, di sini kita akan membahas yaitu bagaimana sih pencegahan masalah saluran kemih. Nah, di sini yang pertama yaitu kebersihan pribadi. Ini biasanya praktis baik nih. Biasanya kita anjurkan uh, pasien untuk mencuci area genital dengan benar dapat mencegah infeksi. Nah, wanita disarankan untuk membersihkan dari depan ke belakang. Nah, selanjutnya yaitu hidrasi yang cukup. Nah, pentingnya cairan itu sangat penting, yaitu anjurkan pasien untuk minum cukup air, membantu mengencerkan urin dan mengurangi resiko pembentukan batu ginjal serta infeksi. Selanjutnya, bagaimana sih perawatan dan pengobatan dari kelainan dari sistem organ saluran kemih? Itu yang pertama, pengobatan dari penyakit ISK yang sering sekali diderita oleh banyak orang. Itu yang pertama, kita bisa pemberian antibiotik digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri. Nah, pengobatan biasanya berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Selanjutnya, perubahan gaya hidup atau lifestyle. Nah, ini peningkatan asupan cairan dan menjaga kebersihan dapat membantu mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Selanjutnya yaitu penanganan dari batu ginjal. Ini yang pertama yaitu ada pembedahan. Ini dalam kasus batu ginjal yang besar, yang terjadi sudah kronik. Nah, ini pembedahan mungkin diperlukan untuk mengeluarkannya.
Selanjutnya itu penanganan batu ginjal dengan terapi non bedah. Itu kita berikan pengobatan dengan obat-obatan untuk membantu mengeluarkan batu atau mengurangi nyerinya. Selanjutnya yaitu gangguan saluran kemih tadi kan yang itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.